للمتقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah salat maghrib nanti tibanya waktu salat isya Masjid Jami Adha yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali bisa bersama hadir di dalam majelis rutin kita, pembacaan kitab Bulughul Maram yang bermuatan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seputar hadis-hadis hukum terkait dengan ibadah dan juga aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Di mana pada pelajaran terakhir beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita berada dalam posisi ruku dan dalam posisi sujud, zikir apa saja yang kita baca. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membacakan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Dari istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau memberikan informasi bahwasanya Rasulullah itu kalau di dalam ruku dan sujudnya yang beliau baca adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Jadi muatannya itu adalah tasbih dan istighfar. Ya, ini bentuk pengamalan dari firman Allah kepada Nabi Muhammad yang memerintahkan dalam ayat Al-Quran. Allah memerintahkan kepada beliau fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Maka berangkat dari ini Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau ruku, setiap kali beliau sujud, maka tasbihlah yang beliau ucapkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Jadi dua, muatannya tasbih dan minta ampunan dari Allah. Ya. Jadi ini versi yang umum atau versi yang mungkin banyak di antara kita baru mendengar, ya, karena biasanya kita diajarkan dari kecil dulu itu, ya, bacanya kalau tasbih atau baca di saat ruku dan sujud itu, kalau ruku adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tasbihnya. Kemudian ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa di saat kita ruku, di saat kita sujud bertasbih. Nah, di sini kita mendapatkan informasi baru. Oh, ternyata Rasulullah tidak hanya bertasbih, beliau pun juga beristighfar. Jadi memang digandeng nih, tasbih dan istighfar. Ini dua zikir yang kalau rutin kita baca, insya Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Yaitu kita mensucikan Allah dan di saat yang sama kita pun minta ampun kepada Allah. Bahwa Allah maha suci dari segala macam apa yang disekutukan oleh manusia. Maha suci dari semua gambaran cacat dan kekurangan yang digambarkan oleh manusia. Yang salah adalah kita, yang keliru adalah kita, yang berdosa adalah kita. Karena itulah kita minta ampun kepada Allah. Ya. Maka para malaikat pun di dalam zikir-zikir mereka yang banyak diucapkan oleh malaikat adalah bertasbih.
kita pun diperintahkan di waktu-waktu tertentu untuk memperbanyak tasbih. Kapan itu? Di waktu menjelang terbitnya matahari dan menjelang tenggelamnya matahari. Wasabbih, ya, bil asyi wal ibkar. Tasbihlah, perbanyaklah tasbih, mengucapkan tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kapan itu? Di waktu pagi hari dan di waktu petang. Ya, mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba-hambanya yang minal musabbihin, yang selalu banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang 236 masih tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari gerakan-gerakan salat beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum. Adalah Rasulullah kalau beliau akan berdiri untuk sholat, hal yang pertama beliau lakukan dari ibadah sholat itu adalah yukabbir. Beliau bertakbir hina yaqumu, ketika beliau berdiri. Inilah yang populer disebut dengan takbiratul ihram. Takbir ini hukumnya wajib, bagian dari rukun sholat. Mengawali sholat kita dengan bertakbir. Yang wajib yang mana? Ucapannya Allahu Akbar. Sementara mengangkat tangannya itu hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib itu adalah ucapan. Karena itu takbir ini disebut dengan rukun qauli. Rukun yang bersifat ucapan, yang harus disuarakan. Tidak boleh kita hanya membatin di dalam hati saja. Ya. Kadang-kadang kita lihat ada sebagian orang, ditanya ngapa tidak bersuara? Hati baik cukup. Nah, itu ya. Allahu Akbar, besarkan Allah itu dalam hati. Nah, dia mengangkat tangan, padahal mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Yang wajib ucapannya. Nah, yang sempurna dia mengucapkan takbir dan di saat yang sama dia mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi ini yang afdal. Jangan sampai kita terbalik, angkat tangan tapi kita tidak bersuara. Tidak ada sholat bisu, itu tidak ada. Ya, harus disuarakan. Kata Rasulullah, tidak ada sholatul akhras. Sholat bisu itu namanya. Ya, ini hukumnya tidak sah. Maka takbirnya harus disuarakan. Minimal dia sendiri yang dengar. Kalau dia jadi imam, maka dikeraskan suaranya supaya makmum mendengar. Ini yang pertama. Di sini dalam hadis ini akan disebutkan berapa kali kita bertakbir di dalam sholat itu. Ya. Tsumma yukabbir hina yarka. Takbir lagi yang kedua adalah ketika kita ruku. Dan ini takbir ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Jadi andai kata kita selesai baca surat langsung nundukkan badan ruku, tidak mengucapkan takbir, apa hukumnya? Sah sholat kita. Tapi makruh. Karena berseberangan dengan perilaku sholatnya Rasulullah. Dan ternyata kalau ditelisik di dalam sejarah, ya, kejadian ini pernah terjadi di masa kepemimpinan Bani Umayyah. Ya, di dinasti Bani Umayyah yang menguasai Islam pada saat itu kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Nah, mereka ini pemimpin-pemimpinnya, pejabat-pejabatnya malas untuk menyuarakan takbir. Ya, padahal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Nah, jadi sholatnya malas-malasan. Jadi berat lidahnya untuk bertakbir. Sementara di sini dicontohkan oleh Rasulullah yukabbir, beliau mengucapkan takbir. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah, menyuarakannya pun juga hukumnya sunnah. Karena yang wajib cuma takbiratul ihram saja. Ya. Nah, kemudian summa yaqulu, ketika selesai dari takbiratul ihram, kalau selesai dari ruku,
kita akan i'tidal, berdiri kembali. Maka di saat itu kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau kita sholat sendirian kita ucapkan, tapi kalau kita sholat berjamaah cukup imam saja, tidak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah. Ya, kita sebagai makmum ya langsung saja angkat. Kita langsung sambut Rabbana walakal ham. Ya. Jadi bukan bertakbir. Ketika bangun dari ruku menuju i'tidal kita mengucapkan tasmi' namanya. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa sulbahu minar ruku, ketika dia mengangkat pinggangnya daripada ruku. Tsumma yaqulu wa huwa qaimun, ketika dia sudah sampai pada posisi tegak lurus, ya, barulah kemudian dia mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya Allah, Tuhan kami, walakal hamdu, hanya untukmulah segala pujian. Ya. Jadi di saat kita bangun dari ruku, kita berdoa. Isi doanya apa? Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Kenapa? Ya, karena pujian itu bernilai ganjaran pahala dari Allah. Nah, maka setelah kita ucapkan, kita praktekkan. Jadi kita tidak hanya berdoa, kita kemudian memuji Allah. Bentuk pujiannya Rabbana walakal ham. Nah, nanti dalam riwayat lain ada tambahan, ya, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ini ada beberapa riwayat. Tapi kalau dia baca Rabbana walakal hamdu saja udah cukup. Ya, sudah menjalankan sunnah. Bahkan ada satu sahabat Nabi yang sholat di belakang Rasulullah jadi makmum, ya, mungkin karena terbawa suasana hati, ya, saat mendengarkan Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya, maka langsung dia ekspresikan pujiannya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, Nabi tidak mengajarkan, tapi dia refleks saja. Ya, dia ekspresikan pujiannya kepada Allah dengan memuji Rabbana lakal hamdu, segala puji bagi Engkau ya Allah, hamdan katsiran, dengan puji yang sebanyak-banyaknya, thayyiban, dengan pujian yang indah, mubarakan, yang berlimpah, yang berkah di dalam pujian tersebut. Ya, jadi ini tambahan dari seorang sahabat yang tersentak ketika mendengar ucapan Nabi sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang ketika saya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia menyambutnya dengan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia katakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, saya melihat dengan sebab engkau mengucapkan zikir tersebut yang engkau baca, saya melihat tidak kurang 33 sampai 39 malaikat berebutan mencatat pahalanya, berlomba-lomba mencatat pahalanya. Ya. Jadi dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan, ya, bahwa tuntunan berzikir, ya, yang muatannya itu adalah ekspresi pujian kepada Allah, itu boleh saja diungkapkan sesuai dengan kadar rasa syukurnya kepada Allah. Ya. Jadi tidak hanya dibatasi dengan teks-teks yang datangnya dari Rasulullah. Sahabat ini, ya, berkreasi dia. Dia menyampaikan pujian yang pujian tersebut sebagai ekspresi syukurnya kepada Allah. Dia tidak hanya mengatakan Rabbana lakal hamdu saja, tapi dia tambahkan di situ hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Artinya ketika kita memuji Allah, ya, sebagai wujud pujian kita kepada Allah, tidak jarang, ya, kita kemudian mengekspresikannya dengan sukacita dan ekspresi dalam bentuk kalimat-kalimat yang indah. Maka dalam hal ini sah-sah saja. Karena itulah
Zikir-zikir yang kemudian disusun oleh para ulama itu beragam. Ya, tapi semuanya muaranya bersumber kepada zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah dan itu tidak bermasalah. Nah, kemudian summa yukabbir hina yahwi sajidan. Baru kemudian bertakbir yang ketiga kalinya ketika dia akan turun untuk sujud. Allahu Akbar, dari itu tidak sujud. Summa yukabbir hina yarfa' ra'sah. Kemudian bertakbir lagi ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Summa yukabbir hina yasjud. Kemudian dia bertakbir lagi untuk sujud yang kedua. Jadi perpindahan ini disebut kalau dalam fikih namanya takbiratun naqli. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Ya. Summa yukabbir hina yarfa. Baru kemudian yang terakhir bertakbir ketika dia akan berdiri ke rakaat berikutnya. Jadi kalau kita hitung dalam satu rakaat itu ada 6 kali kita bertakbir. Pertama ketika kita takbiratul ihram, kedua ketika kita ruku, ketiga ketika kita sujud, keempat kita duduk di antara dua sujud, kelima ketika kita sujud yang kedua, keenam ketika kita bangkit. 6 kali takbir. Ya. 6 kali takbir. Kalau di sholat yang 4 rakaat berarti kita mengucapkan takbir ini sampai 22 kali. Ya. Rakaat pertama 6, rakaat kedua 6, ya, rakaat ketiga 6. Ya, berarti 18. Nah, masuk rakaat yang keempat dia cuma tambah 4 saja takbirnya. Ya, takbir ruku, takbir takbir sujud, duduk di antara dua sujud, takbir sujud. Jadi total untuk yang 4 rakaat 22 kali takbir. Salat kita yang 4 rakaat itu 3. Berarti 3 dikali 22 berarti 66 takbir. Ya. Kemudian salat maghrib itu takbir kita jumlahnya total 17. Ya. 6 rakaat pertama, 6 rakaat kedua, kemudian 4 rakaat yang ketiga. 17. Salat subuh takbir kita 11. Ya. Rakaat pertama 6, rakaat kedua 5, termasuk setelah kita selesai baca doa kunut, kita bertakbir untuk apa? Untuk sujud. Nah, maka total semuanya jumlah takbir sholat 5 waktu kita itu semuanya kalau ditotal berjumlah 94 takbir. Total semuanya. Ya. 5 diantaranya wajib, sisanya hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi termasuk zikir, pengulangan zikir yang terbanyak adalah bertakbir. Ya. Jadi takbir ini kalau kita lihat mulai dari kita menuju sholat, memulai sholat dan perpindahan rukun itu seolah menyadarkan kita bahwa yang besar, bahwa yang agung, bahwa yang harus kita prioritaskan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak larut dengan keakuan kita. Kita tidak larut dengan kemampuan kita. Kita tidak larut dengan ego kita. Kita tidak larut dengan diri kita. Kita tidak larut dengan duniawi kita. Ya. Semuanya dalam posisi di atas, dalam posisi di tengah, dalam posisi paling rendah, kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru kemudian terakhir selesai kita sholat, baru kemudian kita mengucapkan salat. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Ini dilakukan di dalam sholat semuanya. Wa yukabbiru hina yakum minas nataini ba'dal julus. Dan dia bertakbir ketika bangun
dari takbir yang kedua setelah dia duduk atau setelah rakaat yang kedua. Setelah rakaat yang kedua dia bertakbir lagi menuju rakaat yang ketiga, ya. Jadi total takbirnya semuanya berjumlah 94. Nah, di sini para ulama sepakat kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Nah, sementara kalau takbir nakalat tadi atau nyahalatun nakli, takbir perpindahan tadi, ya, menurut Imam Ahmad bin Hambal dan banyak para ulama, mereka sepakat Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali itu menyatakan takbir ketika ruku, takbir ketika sujud, ini pun juga wajib, kata mereka. Nah, tapi kalau mayoritas para ulama, terutama mazhab kita, mazhab Syafi'i, hanya mensunnahkan saja, hukumnya tidak wajib. Ya. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini versi yang sering kita baca ini, ya. Dan ini sudah populer semenjak kita dari kecil, anak-anak kita sampai saat ini pun ini yang kemudian kita baca. Rabbana Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, dalam riwayat Muslim ada tambahan ahlut tsana'i wal majdi, tambahannya ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun. Wahai Allah, engkaulah pemilik pujian sejati yang sesungguhnya, ya, dan yang paling pantas untuk diucapkan oleh seorang hamba, dan kami ini kesemuanya adalah hambamu ya Allah. Apa yang paling pantas kami ucapkan? Allahumma la mani alima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang engkau halangi. Wala mu'tiya, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang engkau beri. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menghalangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada manfaat bagi pemilik kekuasaan, pemilik hartanya dan kekuasaannya. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kalau sudah memang Allah putuskan, maka itulah yang bakal terjadi. Ini jadi ikrar kita. Jadi ternyata doa Allahumma la mani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'ul zalja wala mu'tiyala mamanata wala yanfa'ul zalja minkal jad, ini versinya ini, ya. Itu ternyata dibaca di saat kita i'tidal. Ada saatnya kita baca di waktu i'tidal. Umumnya kita biasanya baca selesai sholat, tapi ternyata Rasulullah bacanya juga, ya, di saat beliau i'tidal setelah membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Intinya bahwa salat dipenuhi dengan takbir, dipenuhi dengan tahmid, dipenuhi dengan tasbih, dan juga doa-doa munajat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau hati kita terikat, ya, hati kita terpatri, ya, dengan tasbih, dengan zikir, dengan takbir di saat kita sholat, nah itulah sebenarnya makna dari hudurul qalbi, dari kehadiran hati. Jadi gunanya zikir-zikir tersebut, tasbih tersebut untuk mengikat hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seyogianya di saat kita sholat, tasbih, tahmid, takbir itu kita eja. Maksudnya kita eja itu kita ikuti, ya. Ucapan lisan itu kita ikuti dengan hati kita supaya nyambung. Ya, apalagi kalau kita sudah paham makna yang terkandung di dalamnya, tersentuh hati kita. Maka terutama kalau kita pas lagi sholat malam, tahajud, nah ini waktu terbaik untuk melatih. Ya, taruhlah mungkin kalau sholat berjamaah tergantung imamnya, atau sholat di waktu kita siang, di waktu kita
sholat berjamaah, sholat di masjid, sholat sunnah, mungkin fokus perhatian kita terpecah, ya. Karena kita takut nanti kalau kelamaan sholat sunnah nanti khawatir menghambat pelaksanaan sholat berjamaah. Tapi kalau sudah sholat malam kan tidak ada lagi yang kita kejar. Apa yang mau kita kejar? Tidur sudah kita dapati tidur. Istirahat pun juga demikian. Maka kita disunnahkan di malam hari itu meskipun cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaat yang berkualitas. Ya, kita selami, kita jiwai, kita hayati, kita eja satu persatu kata demi kata yang kita ucapkan. Mulai kita dari takbir, ikuti secara seksama. Allahu Akbar. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Terus ini yang melatih kehadiran hati. Nanti kalau sudah nyambung hati kita di sholat malam itu, ini yang nanti akan mudah mengkoneksikan kita di saat kita sholat berjamaah. Jadi sholat malam itu adalah waktu yang terbaik untuk kita belajar menghadirkan hati. Ya, bagus sekali itu waktunya, cepat sekali nyambungnya. Ya, koneksi kita itu cepat sekali. Asal memang kita lapangkan hati, memang siapkan hati kita. Ya, apalagi di usia kita yang sudah lanjut ini, mau kapan lagi kita mau merasakan ketenangan, kehusyuan kalau bukan paksakan, khususnya di tengah malam. Tidur juga pun kita mungkin sudah tidak terlalu banyak lagi, dipaksa-paksa tidur juga nggak bisa lagi tidur. Maka kita terbangun, sudah ambil wudhu, kita sholat sunnah 2 rakaat, tapi kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya, posisikan, rasakan betul, jiwai betul bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, ya, hadis 238. Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku ini diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ya, maksudnya 7 tulang di sini 7 anggota tubuh. Jadi di saat kita sujud, kita libatkan 7 anggota tubuh kita. Ya, sebagian para ulama mengatakan melibatkan 7 anggota ini hukumnya wajib. Ya, sebagian lagi mengatakan yang penting dalam hal ini adalah jabha, dahinya. Kalau yang lain itu hukumnya sunnah. Coba kita lihat apa saja 7 anggota tubuh itu. Yang pertama alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi. Ya, yang pertama adalah dahi. Ya, maka dahi ini harus terbuka. Syaratnya tidak boleh tertutup. Ya, jangan sampai tertutup. Kalau ada sebagian orang kadang-kadang pakai kopiah ditutup betul sampai di sini. Ya, ini tidak sah sujudnya. Ya, syaratnya sujud itu dahinya harus terbuka. Harus ada bagian dahi yang terbuka. Kemudian juga ya, terutama ibu-ibu atau orang-orang yang sholat pakai sorban. Ya, sorban ini jangan sampai nanti kalau dia pakai waktu dia lagi sholat, tidak dia taruh di bawah. Nah itu jangan sampai ketika dia sujud, sorban yang ada di bahunya ini ya terhampar di tempat dia sujud. Jadi dia sujud di mana? Di atas sorban yang kalau dia bergerak, sorbannya juga bergerak, ngikut dia. Nah, ini nggak boleh. Kalau ibu-ibu umpamanya mukenahnya, nggak boleh sujudnya itu di mana? Di atas mukenahnya. Sujudnya harus di tempat di mana tempat itu terpisah dari anggota tubuhnya. Ya. Itu yang pertama, dahi. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Beliau mengisyaratkan juga hidung beliau ila anfihi. Nah, maka sebagian para ulama mengatakan sunnah ketika kita sujud, kita pun sujud
dengan meletakkan hidung kita di tempat kita sujud, ya. Kemudian wal yadain, kedua telapak tangan. Warukbatain, kedua lutut. Wa atrofil qadamain, dan juga ujung-ujung dari jemari-jemari kaki, ya. Ujung jemari kaki. Jadi posisinya harus kita posisikan tekan, ya, supaya dia mengarah ke arah kiblat. Bukan kita lengkukkan ke bagian bawah. Maaf, saya contohkan ya. Ini sudah sering saya contohkan. Jadi seperti ini. Bukan seperti ini sujud. Ya. Jadi yang benar seperti ini. Posisi jari-jarinya kita tekan ke bawah mengarah ke arah kiblat. Ya. Bukan seperti ini, tapi seperti ini, ya. Jadi 7 anggota sujud. Pertama dahi, kedua tangan, kemudian lutut, ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kita sujud. Dan seperti yang sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, sujud inilah gerakan yang paling bikin setan, bikin iblis jengkel. Jadi kalau lihat ada seorang hamba Allah lagi sujud, itu gregetnya, jengkelnya iblis itu luar biasa. Kenapa? Karena dia dulu pernah disuruh sujud, tidak mau. Dan gara-gara sujud inilah dia terusir dari surga. Padahal sebenarnya kalau dia mau lapang hati, dia tinggal sujud saja seperti yang dilakukan oleh para malaikat. Tapi dia tidak mau. Ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, tunduk kepada Nabi Adam, ya, iblis tidak mau. Maka ketika melihat orang-orang sujud, ya, maka iblis itu jengkelnya campur aduk, dia sakit hatinya, traumanya itu luar biasa. Nah, maka kita diperintahkan fa'akthiru minas sujud, banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak-banyak sujud sini, banyak-banyak kita sholat sunnah. Ya, sehingga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau engkau mau nanti bersamaku di surga, ya, bersama nanti kedudukannya di surga bersama Rasulullah, bantu aku dengan apa? Dengan cara memperbanyak sujud. Ya. Jadi inilah kemuliaan, keutamaan sujud di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ya. Jadi 7 anggota sujud. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa yang wajib itu adalah dahi ini harus terbuka. Kalau yang lain itu tidak wajib terbuka. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Buhainata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtai. Dari sahabat Abi Buhainah, Rasulullah itu kalau sholat dan beliau sujud, farraja baina yadai, beliau renggangkan antara kedua tangan beliau, ya, direnggangkan, bukan dirapatkan. Kalau ngerapatkan itu perempuan, kalau laki-laki direnggangkan. Hatta ya berdua bayadu ibtai, sehingga terlihat putihnya ketiak beliau. Artinya posisinya, ya, orang dulu itu pakai baju lebar-lebar itu sampai terlihat. Artinya posisinya sampai seperti itu. Jadi bukan posisi tangannya itu dirapatkan, tapi direnggangkan. Kemudian yang kedua, siku diangkat.
Telapak tangan itu diletakkan di tempat sujud. Siku tidak ikut sujud. Ya. Jangan sujud, maaf, diumpamakan itu sama seperti posisi duduknya seekor anjing. Ya. Males dia sujudnya. Ya. Nah ini. Ada yang seperti ini. Ya. Sujud itu seperti ini. Ini diletakkan, yang tangan ini diangkat. Bukan seperti ini. Ya. Ini kesunahan di saat kita melakukan sujud. Dan rasanya beda. Ya, suasana hati juga berbeda. Suasana hati juga berbeda. Ini yang harus kita luruskan. Wa anil Barra bin Azib. Nah, ini yang tadi saya katakan, Rasulullah itu bersama termasuk anggota sujud. Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu kana idza raka'a farraja baina asabihi. Kalau beliau ruku, beliau renggangkan jari-jarinya, tapi kalau beliau sujud, beliau rapatkan jari-jarinya. Jari-jari kita ketika kita ruku ini direnggangkan, bukan seperti ini, tapi direnggangkan. Nah, ketika kita sujud, ini dirapatkan. Semuanya menghadap ke arah kiblat, ya. Masih ada waktu tersisa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan terkait dengan tuntunan. Ini semuanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, detailnya ya langsung didokumentasikan oleh para sahabat. Ya, jadi kita bisa tahu ya bagaimana bentuk sholatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka para sahabat cermati betul sholatnya Rasulullah. Ya, mereka betul-betul mencermati bagaimana sholatnya Rasulullah SAW supaya jangan sampai berbeda. Nah, hanya saja kadang-kadang Rasulullah itu ya di dalam melakukan sholatnya beragam, ya. Nah, dan ini yang kemudian para sahabat memegangnya, berpatokannya tergantung dengan apa yang mereka lihat. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Agak kurang jelas Pak suaranya. Kenapa? Iya. Ngejer kakinya. Iya. Posisi berdiri ini memang kita disunnahkan, ya. Ini yang harus jadi perhatian kita. Disunnahkan untuk merapatkan soft. Merapatkan soft itu masih ada apa namanya peluang bagi orang untuk masuk lagi. Nah ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Ya, jadi ini harus dirapatkan, harus ditutup. Ya, nah, menutupnya itu minimal, ya,
Tidak ada jarak antara kaki kita dengan kaki yang sebelah kita itu lebih dari satu apa namanya? Satu sibir. Satu apa jengkal bukan? Jengkal ya. Nah, karena jangan sampai karena kalau itu bisa ada peluang untuk masuk. Dan ketika ada peluang masuk di situ setan masuk. Dan setan masuk itulah yang kemudian menimbulkan tidak tenang, tidak hadir hati. Tidak kemudian juga ya seperti yang banyak terjadi itu dirapatkan sehingga membuat posisinya tidak nyaman. Karena kita itu kan sholat yang kita ukur, kita apa namanya, kita perhatikan bukan di saat berdiri saja. Kita juga mempertimbangkan di saat nanti kita ruku, di saat kita sujud. Nah, maka posisinya renggang, ya, sejengkal, ya, itu sudah cukup. Nggak boleh terlalu rapat seperti ini. Yang rapat seperti ini perempuan. Kalau laki-laki tapi renggangnya juga tidak serenggang seperti ini. Bukan seperti orang apa namanya apel apa pagi baris itu enggak. Ya. Dan kemudian yang harus menjadi perhatian imam. Imam memastikan barisan yang dia lihat untuk dirapatkan. Dan kita sebagai makmum terima komando itu. Ketika imam sudah di depan dan dia melihat ada soft yang renggang, maka imam hendaknya mengingatkan, dirapatkan softnya. Bukan hanya sekedar basa-basi, sawu sufufakum, enggak, tapi tolong dirapatkan. Ya. Nah, kalau ada kekosongan, yang di belakang jangan pakai dorong-dorongan, langsung maju. Ada fadilahnya, ada keutamaannya. Man wasala sof wasalahullah. Siapa yang suka menyambung sof, Allah akan sambung dia dengan rahmatnya. Jadi jangan kita biarkan sof di depan itu kosong, kita biarkan. Ya, padahal dia di depan mata kita, masuk saja. Dan kalau memang mungkin ada ruang yang cukup luas untuk kita masuk. Ya, sehingga tidak perlu kemudian apa namanya ngejar-ngejar kaki itu sini lagi akhirnya iya kaki laju nak berebut ya sholat itu. Nah, padahal kita sholat itu apa namanya hendaknya dalam posisi tenang, tidak ya maklum lah ya, apalagi kita di Palembang udara panas ya ada akhir bulan bulo, nah pas sholat ngajak beribut, kira-kira. Jadi apa namanya dilihat soft yang rapi, kemudian disempurnakan. Jadi ini tuntunan dari pelaksanaan sholat berjamaah. Karena kalau ada barisan yang kosong, ini akan menyebabkan kehilangan fadilah berjamaah. Kalau putus soft itu bisa menghilangkan fadilah berjamaah, sayang. Ya, maka dirapatkan. Jangan sungkan-sungkan kita untuk merapatkan. Ya. Minimal ya antara kita dengan sebelah kita itu tidak ada celah yang bisa masuk orang lain. Kalau dia cuma celah sedikit saja, enggak ada masalah. Ya, mungkin ada 2 jari, 3 jari, agak renggang sedikit, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah bisa masuk orang lain, nah ini harus masuk. Yang di belakang harus masuk ke depan. Atau kalau tidak, yang kanan kirinya merapat. Ya, Allahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Ya. Kalau panduan secara umum menurut mazhab Syafi'i, dan ini yang diberikan panduannya oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, ketika kita selesai sujud, ya, kita disunnahkan
duduk istirahat namanya. Duduk istirahat itu cepat saja. Ya. Allah. Nah, kemudian ketika akan berdiri, kedua telapak tangan dikembalikan lagi ke bawah. Untuk menghentakkan kita ke atas. Ya. Ini yang sunnah. Nah, ada sebagian orang dengan menghentakkan mengepalkan tangannya. Yang mengepalkan tangannya ini saya belum ketemu, belum terbaca. Allah alam ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya, yang saya ketemu tuntunannya itu telapak tangan. Ya, telapak tangan seperti itu. Jadi naik lagi kah? Dan tidak usah lama. Allahu Akbar. Ya, jadi ada jedah cuma duduk sebentar saja. Itu namanya duduk istirahat. Untuk memudahkan kita, terutama kita yang sudah agak lanjut, ini sangat membantu. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita terapkan, kita amalkan, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina faghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anhum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.